Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Allah rahimakumullah, alhamdulillah sekaraos dina sasi Ramadan ini nyerelek pisan, cepat sekali waktu. Sudah 19 hari kita melaksanakan puasa Ramadan. Bahkan sebagaimana kata Pak Haji barusan, kita sudah masuk ke tanggal 20 Ramadan. Tidak ada lain dan tidak bukan, kita berharap dan munajat kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah menjadi puasa yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan diterimanya puasa kita, insya Allah kita satu sawah itu bagaikan bayi yang baru lahir, insya Allah. Sebagaimana dikatakan barusan bahwa memang sebaiknya mani mendekati final itu, kalau dulu kan ada 10 pertama, 10 ke 10 ketiga, harusnya makin rempeng gitu ya. Masjid itu makin serak, makin komplit. Ini makin lowong. Tapi saya lihat juga di masjid yang juga sama kan, jadi masjid agak kecil juga jadi lowong gitu. Mungkin tadi ya bahwa al-iman wa yajidu wa yanqusu itu fluktuasi ini iman gitu, mungkin juga dipengaruhi oleh cuaca, baik itu cuaca suhu maupun cuaca finansial kita, mungkin itu. Hadirin Allah maafullah, tadi Pak Haji membacakan judulnya, yaitu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyatul fitriyah dan tazkiyatun nafs. Bil makna secara harfiah bahwa tarbiyatul fitriyah itu adalah bulan pendidikan. Yang kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dikatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah madrasah ruhaniyah. Karena pada umumnya kan orang kalau pendidikan itu fokusnya pada kecerdasan intelektual. Pendidikan itu kaitannya dengan kecerdasan intelektual dan keterampilan yang berujung penguasaan keterampilan untuk bekal hidup untuk profesi. Kan ke situ korelasinya antara pendidikan itu dengan karir dan jabatan. Jangan terlupa bahwa ruhani kita itu membutuhkan pendidikan yang lebih intel lagi. Karena faktanya berbagai kerusakan di muka bumi ini, ya kata Allah, Dhaharul fasad bil bari wal bahri bima kasabat aidinas, bahwa kerusakan sudah bukti kerusakan di planet bumi ini, di daratan, di lautan itu karena perilaku manusia gitu. Dan memang terbukti, terutama moral hajan, kehancuran moralitas kita, hancurnya perilaku, hancurnya mental, hancurnya moral kita, dan berefek kepada hancurnya berbagai sarana prasarana yang Allah ciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan Allah menciptakan planet bumi ini yang sudah disetting untuk tinggal moyang kita Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa alaihi salam itu ya untuk ibadah. Bahwa planet bumi ini bukan untuk mencari kesenangan, apalagi ini dijadikan tujuan akhir. Hidup hedonis dan paganistik. Kalau dulu mungkin zaman Romawi kuno, zaman Mesir kuno, yang disebut paganisme itu kan menyembah dewa-dewa. Termasuk di Romawi menyembah dewa tertinggi, dewa Zeus katanya. Nah, jangan dikira pada zaman modern tidak ada paganisme, justru makin menjadi-jadi ketika jabatan, uang, dan berbagai perlap di dunia itu menjadi tujuan hidup, maka itu adalah paganisme. Dewanya jabatan dan uang atau cuan, kata ABG itu. Nauzubillah tsumma. Dan ini fakta. Bagaimana hancurnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita. Kalau menurut teori trias politika kan ada lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif. Itu mah sami wawon, gemrung galeno seorang Bandung.
Lalieur sadayana. Sehingga ketika masyarakat ingin mengadukan keinginannya, apalagi yang berkeinginan menegakkan kebenaran keadilan, susah. Mulai lembaga apa? Legislatifnya gitu kan, yudikatifnya begitu, apalagi eksekutifnya. Jadi harapan kita satu-satunya hanya Allah. Nah, maka melalui bulan yang agung ini, yang kata Rasulullah, seandainya tahu bulan Ramadan itu betapa hebatnya, untuk kita ingin sepanjang tahun itu bulan Ramadan terus. Hadirin Allah rahimakumullah. Bagaimana bulan Ramadan ini menjadi sarana pendidikan kita agar kita kembali ke sejatinya, fitrah kita. Dan bagaimana agar jiwa kita disucikan. Paling tidak pada bulan Ramadan, ketika kita memang sih secara teknis kan cuma memindahkan waktu makan dan minum ya, yang biasanya siang jadi malam. Kan sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan kalau urusan makan dan minum. Kalau mau kan kita dari mulai azan maghrib sampai azan subuh, silahkan mau habis berapapun hari makan mah gitu. Hanya masalahnya kan itu lihat aja kesehatannya. Karena faktanya anak kecil juga yang balita 5 tahun ada yang mampu gitu kalau cuma memindahkan waktu makan dan minum. Nah bagi kita harus esensial dan substansial lagi. Dalam Al-Baqarah 185 dikatakan kenapa bulan Ramadan begitu istimewa adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat, penggalan ayatnya. Bahwa bulan Ramadan ini pasti sudah dipastikan oleh Allah diturunkannya Al-Quran. Uzila ya, kalimat pasif, tidak anzal, uzila bihil Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan ini. Untuk apa? Hudalinas, petunjuk pada seluruh manusia. Bahkan hitobnya, objeknya tidak hanya umat Islam. Pada ayat ini bahkan seluruh manusia. Pokoknya keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam kena dari ayat ini. Untuk apa Al-Quran itu? Hudalinas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wabayinati, dan penjelasan dari petunjuk tadi, minal huda, dari petunjuk tadi, wal furqan, pembeda bainal haq wal batil, antara hak dan batil. Jadi lamun orang biar tidak tersesat di jalan yang terang, mana nu laras, mana nu ngaco, nu ngacapluk, maka ukurannya itu adalah Al-Quran, bukan yang lain-lain. Nah tentunya konsekuensinya agar Al-Quran jadi ukuran kita, menjadi parameter, menjadi paradigma agar aksioma kita sesuai dengan Al-Quran, panginan kedang ngartos karena Al-Quran. Masa iya sih seorang insinyur yang menciptakan supercar misalnya mobil hebat, kan pasti disertakan manual booknya, kausennya, petunjuk penggunaan supercar tadi agar maksimal optimal penggunaannya. Termasuk maintenance-nya, BBM-nya, olehnya, kedah kumaha kan jelas ada. Maka Allah dalam surat At-Tin kan dijelaskan. Watini wa zaituni wa tursinina wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah itu menciptakan sebaik-baiknya bentuk. Mungkin kalau bilang pemilik mobil mah supercar-nya atau limosinnya. Tapi kaditu teh sumber roda fi asfalin digelincirkan pada tempat yang lebih rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Andai kan tadi tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka konsekuensinya sebagai bulan Tarbiyatul Fitriyah ini, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik picu kita, pemacu kita untuk belajar ta'alim Al-Quran, agar Al-Quran itu menjadi mindset kita, menjadi lisan kita dalam komunikasi, dan menjadi perilaku kita, sehingga Al-Quran itu menyatu dengan diri kita. Apalagi ketika kita jadi pejabat dengan fasilitas dan otoritas kekuasaan yang luar biasa, apalagi RI 1 yang seyogianya kan bertanggung jawab atas 270 atau 300 juta rakyat Indonesia, bukan dizalimi, bukan ditipu, hanya pencitraan, hanya untuk justifikasi aja, untuk obsesi pribadi dan kelompoknya.
Mana ngeri sebetulnya kalau mereka ngerti, apalagi ngaku umat Islamnya disumpah pakai Al-Quran. Bayangkan, kita untuk tanggung jawab pada pribadi aja betapa berat. Kan kita ini semua pemimpin. Kepemimpinan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Paling tidak kita sebagai suami atas istri, atas anak. Bayangkan kalau jadi pemimpin suatu negara, Indonesia yang penduduknya 270 atau 300 jutaan, mengerikan. Bagaimana tanggung jawabnya? Apalagi kenyataan Indonesia super duper kaya sumber daya alamnya, tapi rakyatnya sengsara dan menderita. Paradoks Indonesia kalau kata Prabowo. Dan sekarang juga ikut-ikutan jadi paradok juga dia. Mengerikan sebetulnya. Cuman tadi kalau dunia dan perang jadi tujuan kita Indonesia, ya lupa dong, lupa kacang pada kulitnya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik, kan begitu. Jadi kekayaan itu tidak identik dengan kesejahteraan rakyatnya. Jangankan dengan Al-Quran, dengan konstitusi aja pasal 33 ayat 1 dan 3 terus ternyambung. Bahkan boleh jadi pasal 33 ayat 1 dan 3 terlaku lah di parlemen, diabaikan, dipersekusi mungkin ayat itu. Apalagi dengan Al-Quran. Tapi kembali bahwa Ramadan ini adalah bulan Tarbiyatul Fitriyah, kata Imam Ali itu adalah madrasah ruhaniyah. Mari kita belajar Al-Quran dari mulai tahsinnya, kemudian memahami maknanya dan diamalkan. Nah, konsekuensinya harus belajar ta'alim ta'alim, makanya Tarbiyatul Fitriyah. Perintah Nabi kan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Minal mahdilah, di bawah belajar itu tidak mengenal gender, laki perempuan sama, rukun wajib individu. Kapan? Sepanjang usia. Dari mulai bayi hingga masuk liang lahat. Ada kedahana orang Islam mengaku Islam paling pintar, Pak Haji. Bukan sebaliknya. Kita kan malu, subhanallah. Di luar negeri mah ya Allah. Sekarang kalau kita lihat di Eropa, di Rusia, di Amerika. Bahkan Amerika yang barusan diazab ya di California, di Los Angeles. Justru katanya di Los Angeles itu jadi pusat komunitas Islam di sana. Banyak yang mualaf. Dan catatannya bahwa mualaf itu hadir rumah Allah juga orang anu Islam nanti hawa-hakeng teh aya. Jadi ngeyeumeul lah pengetahuan kita tentang Islam kita. Mereka mau survei dulu, studi dulu dengan serius, secara akademik, baru bersahadat. Makanya mereka yakin. Hari ulama barangkali jauh gitu loh pengetahuan kita tentang agamanya, tentang nabinya. Bahkan seorang pendeta dipatikan mendeklarasi suatu saat nanti Eropa penduduk mayoritas adalah Islam. Kalau lihat gejalanya seperti itu. Kalau yang ngomong kiai mungkin orang nggak percaya, ini pendeta. Bahkan di Perancis yang secara rejim juga fobi terhadap Islam, tapi penduduk Jakarta di antara negara di Eropa itu paling banyak di Perancis di atas 7 juta orang. Apalagi di Rusia sudah di atas 25 atau 30 jutaan. Yang menarik kadirullah, presidennya yang mantan ketua KGB kan dia tahu zaman Uni Soviet KGB itu seperti apa. Galaknya ke umat Islam. Ada satu negara bagian chatnya dihabisi itu. Sekarang begitu mesra itu dengan chatnya itu, dengan presiden chatnya itu. Bahkan ada iftar terbesar di dunia yang dihadiri 12 juta orang. Sampai menangis itu Presiden Putin. Begitu ramah respeknya pada umat Islam. Tapi di kita di Indonesia, mayoritas penduduk Islam, pemimpinnya disumpah Al-Quran, tapi kebijakannya sering fobi terhadap Islam. Mengerikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fakta. Makanya wajar ya kalau kata Nabi bahwa umat Islam itu bagaikan buih di samudra dan bagaikan hidangan lezat yang diperebutkan. Itu umat Islam Indonesia. Tadi itu karena memang Al-Quran belum menjadi paradigma berpikirnya, belum jadi lisan komunikasinya, belum jadi aksioma perilakunya. Jauh panggang dari apinya. Karena itulah bulan Ramadan ini mari kita jadikan Tarbiyatul Fitriyah untuk kita memicu dan memacu kita agar Al-Quran menjadi konsep hidup kita. Kemudian Al-Quran Ramadan juga kan mendidik kita itu apa? Lentah-lentah lapar dan haus. Untuk apa? Agar kita punya empati dan simpati kepada fuqara dan masakin. Bahwa fuqara dan masakin mah sepanjang hidupnya menderita lapar dan haus teh. Hadirin urang kan bulan Ramadan unggul. Kadang ironi pas tos maghrib mah waduh pesta urang mah.
Makanya ada yang mengatakan katanya justru bulan Ramadan ini budget makin meninggi aja karena menunya lebih istimewa gitu. Kan ironi juga. Karena itulah bahwa Ramadan itu menempa kita untuk berempati dan simpati kepada rumah sakit. Makanya jangan lupa zakat fitrah dan zakat lainnya untuk agar hidup kita jadi meluruskan niat kita, membersihkan hati kita. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang demikian esensial dan istimewa ini terserap oleh kita energi aura positifnya. Sehingga nanti di 1 Syawal itu layak kita merayakan Idul Fitri sebagai hamba Allah yang bersih. Dan kita dari bulan Syawal itu kita implementasikan penggojlogan di bulan Ramadan ini dengan didikan rohaniah ini. Sehingga kita akan sangat bahagia ketika kita dapat membahagiakan orang lain. Kita akan sangat bahagia ketika kita memberi solusi atas kesulitan orang lain, bukan sebaliknya. Hidup kita itu membuat orang lain menderita, membuat orang lain terpuruk gitu. Itu yang terjadi sekarang. Nah, untuk itu mari kita merenung. Bilih lami tinggi Pak Ji. Mari kita agar ini apalagi tinggal 10 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa memacu dan memacu kita untuk ta'lim Al-Quran. Agar jiwa kita suci. Agar kata-kata kita itu Al-Quran. Perilaku kita itu Al-Quran. Berpikir kita itu Al-Quran. Sekarang kita. Dan sekarang ditemukan. Kenapa katanya kok mujizat Nabi kita itu kok Al-Quran yang diagung-agungkan? Padahal Nabi kita, kalau kata Nabi Sulaiman, berbicara dengan binatang, mampu. Mengeluarkan air dari jari, bisa berbicara dengan batu, dengan hewan, dengan tumbuhan, mampu Nabi itu. Bahkan yang spektakuler kan Isra Mi'raj, kemudian bisa membelah bulan, meletakkan matahari sebelah kanan, bulan di tangan kiri. Bahkan menurut para astronom dan kosmonot bahwa bulan terbelah itu bukti itu Pak. Ada nampak secara fisik gitu. Tapi kok biasa aja, tidak apa hebat. Kenapa? Karena semua yang super hebat ada dalam Al-Quran. Nah, kita sebagai Al-Quran imam kita, mari kita jadikan Al-Quran sebagai imam. Ayo atuh, kita mulai belajar dengan baik. Tahsinya, tajwid dan makhrajul huruf, kemudian digali maknanya, kita amalkan. Al-Quran menjadi mindset kita, lisan kita, dan perilaku kita. Amin ya rabbal alamin. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita berseru kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk mengisi sisa hidup kita. Karena orang terterang, kullu nafsi dha'iqatul maut. Iraha malaikat Israil nyamar orang, terterang orang. Tapi yang pasti mudah-mudahan kita berharap berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.